Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Bu. Siang Bu. Terima kasih atas kesempatannya ya. Pada hari ini kita melakukan pembelajaran IPS di jam siang. Ya, alhamdulillah walaupun secara tatap muka atau daring ya kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti proses pembelajarannya akan berjalan dengan baik. Sebelumnya kemarin sudah Ibu bagikan link untuk Zoom meeting pada hari ini. Jadi kalian semua sudah menerima share yang Ibu bagikan, bukan? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ya, sebelum berdoa, Ibu ingin mengecek apakah suara Ibu ini yang cempreng ini bisa terdengar oleh kalian semua. Sangat jelas Bu. Oh, sangat jelas. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya. Jadi suara-suara merdu kalian juga terdengar dari tempat Ibu ya. Artinya kalian semuanya juga sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran IPS pada hari ini. Baik, sebelum memulai acara pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Ibu minta Edinata untuk memimpin doa pada pembelajaran IPS hari ini. Silakan Edinata. Baiklah kepada kawan-kawan semua, marilah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Edinata sebagai ketua kelas sudah mengkoordinir teman-temannya untuk berdoa ya. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Ibu lihat ini masih ada beberapa orang yang belum ada di kelas Zoom kita ya. Apakah ada keterangannya dari teman-teman kalian semua? Mungkin jaringan Bu. Oh iya, jaringan. Jadi jaringan. Oh iya, jadi kita sambil tunggu kita lanjut kepada proses berikutnya ya. Ibu ingatkan kembali bahwa kehadiran kalian selain dari Zoom ini juga Ibu minta kalian mengisi link presensi yang sudah Ibu berikan di WA, sudah Ibu share di WA. Sudah diterima atau belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Bu. Ya, sudah. Mungkin ada yang sudah terhapus, ini nanti akan Ibu bagikan kembali. Ya, ini link absensinya ya, sudah terlihat ya bagi yang mungkin sudah terhapus di WA-nya. Ya, Ibu minta kalian mengisi link absensi ini ya, karena sambil menunggu temannya silakan diisi terlebih dahulu. Mungkin tidak lama ya, hanya 1 atau 2 menit ya. Ya, gimana? Terdengar suara saya? Terdengar Bu. Ya, baik, terima kasih banyak. Apakah hari ini Ananda semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bersyukur kita kehadirat Allah pada hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran. Ya, terkait dengan masalah yang terjadi dalam masyarakat ya. Jadi Ibu harapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Karena apa? Ternyata di tempat atau di daerah kita itu sudah banyak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, ini Ibu ada data tapi tanggal 9 Agustus kemarin ya. Ternyata di daerah kita itu di Tebo itu sudah banyak yang terkonfirmasi positif. Makanya kita harus berhati-hati, tetap menjalankan protokol kesehatan. Seperti apa protokol kesehatan itu? Coba Rini bisa disampaikan seperti apa protokol cuci tangan. Kemudian apa lagi? 3M Bu, 3M. Iya, Dinata. Jaga jarak Bu. Oh, jaga jarak. Iya, benar sekali jaga jarak ya, Eti ya. Nah, itu tadi terkait dengan keadaan kita. Mudah-mudahan kita berdoa ya,
keadaan kita semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Berikutnya ya untuk materi pembelajaran kita hari ini itu adalah terkait dengan materi faktor-faktor penghambat mobilitas sosial ya. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Materi apa yang kita pelajari? Rini? Iya, Bu. Materi apa yang kita pelajari kemarin? Masih ingat? Faktor pendorong mobilitas sosial, Bu. Ya, Bu, mobilitas Iya, sosial. Iya, terkait dengan materi mobilitas sosial ya. Bu. Jadi karena kemarin kalian sudah membahas sedikit tentang materi mobilitas sosial ya. Ini Ibu tanyakan kembali. Masih ingatkah kalian mengenai pengertian mobilitas sosial? Sudah lupa ya? Perpindahan sosial, Bu. Ya, perpindahan sosial. Ini nanti kita akan mengulang kembali sedikit mengenai materi pengertian dari mobilitas sosial. Jadi, menurut kalian apakah kita ini sebagai manusia selalu melakukan mobilitas sosial? Iya, Bu. Selalu. Iya, Bu. Ya, benar sekali semua jawabannya. Jadi kita sebagai manusia itu pasti melakukan mobilitas sosial. Sosial, Bu. Ya. Nah, terkait dengan materi mobilitas sosial itu ada faktor yang menghambatnya, ya. Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari pada hari ini, ya. Jadi faktor-faktor penghambat mobilitas itu kenapa kita pelajari? Ya, tentu manfaatnya banyak sekali. Karena dengan mempelajari faktor-faktor itu kita akan tahu seperti apa faktor yang menghambat mobilitas, lalu kita akan tahu bagaimana cara berusaha untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dengan mobilitas sosial. Nah, baik. Untuk berikutnya, ya, ini Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati gambar, kalian peserta didik dapat menyimpulkan konsep atau pengertian dari mobilitas sosial dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar ya atau video, nanti kalian dapat menganalisis faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, kalian dapat mempresentasikan dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa syukur ya, hasil analisis faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dengan komunikatif ya. Artinya kalian nanti diminta untuk menyajikan hasil diskusi dalam kelompoknya. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran ini ya, nanti akan ada penilaian yang akan Ibu ambil. Seperti kemarin penilaiannya. Masih ingat ada berapa penilaiannya yang Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin? 3, Bu. 3, Bu. Ada 3, ya benar, Eti, ya benar ini. Jadi penilaian yang akan Ibu ambil yang pertama adalah penilaian sikap, ya. Jadi selama proses pembelajaran hari ini, ya, itu nanti akan Ibu ambil penilaian sikapnya, tingkah laku kalian. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Itu Ibu ambil dari tugas dan evaluasi atau kuis ya yang nanti akan Ibu bagikan, Ibu share ya di Google Form. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini nanti Ibu ambil dari presentasi saat diskusi, tanya jawab dan juga tentang laporan atau hasil karya yang nanti kalian kumpulkan. Nah, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah jika bisa. Baik. Nah, sebelum masuk ke materi inti, ya, kita ulang kembali bahwa kita itu dikatakan sebagai manusia. Manusia itu sebagai makhluk apa ya kira-kira, Nak? Makhluk sosial, Bu. Ya, benar sekali makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial, Nak? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan? Apa itu makhluk sosial? Saya, Bu. Bukan orang Ya, lain, Bu. Edinata.
Silakan Makhluk Edinata. sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri ya, Bu? Iya, tidak bisa hidup sendiri. Ada yang lain? Silakan. Yang mau Manusia menyampaikan. yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, Bu. Iya, benar sekali, Eti. Benar sekali, Edinata. Jadi, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti butuh bantuan orang lain. Makanya kita selalu berinteraksi, ya. Jadi, hidup manusia dalam interaksinya itu selalu bergerak, ya, dinamis, terus-menerus. Tidak ada yang tidak bergerak, selalu bergerak. Nah, dinamika kehidupan manusia itu yang menyebabkan manusia akan mengalami perubahan status. Iya, status apa coba Rini? Bisa menyampaikan kira-kira pendapatnya? Perubahan Derajat status sosial, itu? Bu. Ya, status sosial. Benar sekali Rini ya. Jadi status sosial di sini yang dimaksud ya, bukan status WA, bukan status Facebook ya. Ya, benar sekali Rini. Ya, terima kasih Rini ya. Jadi maksudnya di sini ada perubahan status ya, perubahan kedudukan atau posisi. Jadi ada kalanya dalam hidup kita ini ya, perubahan status itu ada yang lebih baik dan ada kalanya juga menjadi lebih buruk ya. Jadi dalam kehidupan kita itu roda selalu berputar. Tidak selalu baik, pasti juga ada yang iya, ada kondisi memiliki sistem terbuka ya, itu nanti perubahan-perubahan itu akan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial itu kalau disimpulkan itu ada menyangkut beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan kelas sosial ya. Kemudian mobilitas sosial itu dialami oleh manusia, baik individu ataupun kelompok, Bu. Kelompok, benar sekali ya. Nah, baik, sekarang itu tadi sudah pendahuluannya. Sekarang Ibu minta kalian semua mengamati gambar yang sudah Ibu sajikan di PPT. Nampak tidak gambarnya? Iya, Nampak Bu. atau tidak? Iya, jelas atau tidak gambarnya? Nampak, Bu. Ya, jelas. Alhamdulillah. Baik, silakan amati gambarnya dulu. Ada 2 gambar di sini, gambar 1 dan gambar 2. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa mengidentifikasi atau menyampaikan kira-kira ini gambar apa, gambar 1. Kemudian gambar 2 ini terkait dengan apa? Nah, lalu dikaitkan dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan di sini ya. Nah, sekarang Ibu minta coba Eti. Perhatikan gambar 1 Eti. Kira-kira ini gambar apa Eti? Dua perempuan sedang berkomunikasi, Bu. 2 perempuan sedang berkomunikasi. Yang lain silakan. Ya. Yang lain silakan. Ada? Yang 2 orang lagi berdiri sedang berbincang-bincang, Bu. Sedangkan 2 orang yang lagi duduk itu tidak saling berkomunikasi, Bu. Oh, tidak saling berkomunikasi ya, benar. Ada lagi yang lain? Itu 2 orang yang berbeda warna kulit, Bu, saling tidak mau bersama, tidak mau bergabung. Iya, benar sekali Sri ya. Jadi kalau diamati di sana itu ada 2 jenis warna kulit yang berbeda antara 2 kelompok perempuan ya. Yang 2 orang berwarna kulit apa, Sri? Halo, Sri? Hitam tuh. Berkulit putih sama hitam, Bu. Oh iya, benar sekali Rini. Jadi ada yang berkulit hitam dan berkulit putih. Nah, kira-kira ini bisa menghambat mobilitas sosial enggak? Bisa saja, Bu. Iya, Bu. Ya, Eti, bisa saja ya. Bisa, Bu. Ya, baik. Sekarang kita beralih ke gambar kedua. Silakan dicermati gambar kedua. Ada yang bisa menentukan? Oh, rumah susun, benar sekali. Di mana rumah susunnya itu, Rini?
Itu rumahnya bertingkat-tingkat, Bu. Bertingkat-tingkat, iya benar bertingkat-tingkat. Ada yang lain? Rumah di depan rel kereta api ya, Bu. Oh iya, benar sekali. Itu di pinggir rel kereta api. Jadi biasanya ada rumah-rumah yang dibangun ya di pinggir rel kereta api, ya. Artinya apa di sana, masyarakatnya bagaimana keadaan ekonominya? Di bawah garis kemiskinan. Ya, Latifah? ekonomi lemah, Bu. Oh Bukan ya, di bawah ekonomi kemiskinan. lemah. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi masyarakat yang ada di pinggir rel kereta api memiliki rumah susun itu keadaan ekonominya berada di taraf hidup ya, atau mereka memiliki pendapatan ekonomi rendah. Nah, kira-kira apakah ini juga menghambat mobilitas sosial? Ya, tunggu jawabannya nanti, Iya, Bu. disimpan dulu ya jawabannya. Sekarang Ya, Bu. perhatikan video berikut ini. Ibu akan memutarkan video. Nanti bisa tampil ya. Oops. Ya, nanti videonya silakan diamati sebentar ya, Nak. Ibu minta diidentifikasi dari video ini faktor penghambat mobilitas sosialnya ya. Jadi nanti bisa kalian diskusikan dengan kelompoknya. Baik, Ibu. Bisa terdengar ya anak-anak ya? Fotonya saat menuju tempat wisuda Benar, Bu. sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki becak menuju tempat wisuda. Pengayuh becak tersebut ialah sang ayah Mugiono. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris, dan lulus pada Desember 2016 lalu. Setelah kembali dari Inggris, perempuan asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup. Raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S3 di Inggris. Namun sayang, jalan yang ditempuhnya tak terlalu mulus. Meski sudah bisa menjalani perkuliahan pada September 2017 lalu, namun langkahnya harus tertunda. Beasiswa yang didapatkannya tak bisa menutupi seluruh biaya pendidikannya selama di sana. Ia pun menunda pendidikannya dan mencari beasiswa di Indonesia. Pada 19 Januari 2018, Raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan Magister Kedoktoral dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Rencananya, ia akan berangkat ke Inggris pada September tahun ini. Sementara itu, sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak. Mugiono kini bekerja menjadi penjaga malam di SMK 1 Kendal. Becak yang mengantarkan Raini hingga ke Inggris masih tetap tersimpan di rumahnya. Ya, baik. Anak-anak sudah mengamati videonya dengan jelas ya? Ada kendala saat mengamati videonya? Tidak, Bu. Ya, baik. Jadi sudah bisa mengidentifikasi ya kira-kira apa faktor penghambat dari mobilitas sosial yang dilakukan oleh Raini tadi ya? Ya, bagaimana anak-anak? Anaknya lagi menaikkan status bapaknya, Bu. Oh iya, jadi di sini si anak berusaha untuk bisa melakukan mobilitas yang naik. Baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, kita akan bahas dulu mengenai materi pengertian mobilitas sosial dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial ya. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah pengertian mobilitas sosial. Jadi mobilitas itu berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis ya, mobile yang berarti mudah dipindahkan. Sudah pernah melihat mobil bukan? Pernah, Bu. Iya, pernah. Bagaimana Rini? Mobil itu Rini? Bergerak, Bu. Iya, bergerak. Jadi mobilitas itu berasal dari kata mobilis atau mobile ya, artinya bergerak. Nah, kalau ditambahkan kata sosial, maka mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang
atau sekelompok orang dari status sosial atau lapisan yang satu ke status sosial atau lapisan yang lain ya. Nah, contohnya banyak sekali. Bisa kalian amati pada diri kalian sendiri ya. Nah, sekarang Ibu tanya, Sri. Sri sekarang berada di kelas berapa, Sri? Di kelas 8, Bu. Oh, di kelas 8, iya. Nah, kalau di kelas 8 sebelum ke kelas 8, Sri melewati jenjang kelas berapa, Sri? Kelas 7. Iya, Mulai dari kelas TK, 7. Bu, SD, Iya, benar, baru dari sampai ke TK. SMP. Iya, benar. Jadi, sudah terjadi mobilitas sosial. Sosial. Ya, mobilitas sosial yang bagaimana? Yang naik, Bu. Iya, benar sekali yang naik. Nah, itu bisa kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh yang lain sudah banyak ya. Misalnya di bidang pekerjaan. Nah, di sini ada pejabat yang dulu menjabat kepala desa dan kini menjadi kuli bangunan. Berarti mobilitas sosial yang terjadi di situ mobilitas apa? Turun, Bu. Iya, benar sekali mobilitas turun. Nah, selain pengertian secara umum, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian mobilitas sosial. Yang pertama adalah Paul P. Horton, ya, mengatakan mobilitas sosial itu sebagai gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak perpindahan dari satu strata ke strata lain. Yang kedua, Kimball Young dan Raymond Wimek. Mobilitas sosial itu diartikan sebagai suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Ya, sampai sini jelas ya? Ya, Bu, jelas, Bu. Baik, berikutnya kita masuk ke faktor penghambat mobilitas sosial. Coba Edinata, perhatikan gambar yang sudah Ibu tayangkan di nomor 1 ini, Edinata. Iya, Bu. Iya, gambar yang tadi sudah kita identifikasi itu faktor terkait dengan gambar apa, Edinata? Gambar pemukiman kumuh, Bu, di Iya, pinggiran rel pemukiman kereta api. kumuh. Iya, benar sekali. Itu bisa dikaitkan dengan faktor ekonomi atau Ekonomi. kemiskinan. Iya, jadi kalau masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah atau miskin itu kesulitan untuk bisa mencapai mobilitas tertentu, ya. Nah, contohnya saja dikaitkan dengan pendidikan. Jadi kalau mau sekolah itu perlu biaya. Nah, salah satunya ya kalau pendapatannya rendah tentu tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih Tinggi, Bu. Baik. Yang kedua sekarang, jadi faktor penghambat pertama adalah kemiskinan ya. Kemiskinan. Nah, baik. Yang kedua sekarang, Eti, coba perhatikan gambar yang Ibu sajikan di nomor 2. Gambar apa itu, Eti? Gambar anak-anak sedang berfoto bersama, Bu. Iya, coba cermati apa yang membedakan di antara mereka. Warna kulitnya, Iya, warna rambutnya, iya. rasnya mungkin, Bu. Perbedaan iya, ras. rasnya. Iya, benar sekali warna kulit ras ya. Jadi kalau di dalam masyarakat itu ada perlakuan pembedaan terhadap ras, terhadap suku, terhadap jenis kelamin, agama, dan golongan tertentu, itu bisa menghambat mobilitas sosial. Nah, faktor-faktor itu masuk kepada diskriminasi ke kelas ya. Baik, berikutnya faktor yang ketiga adalah, coba perhatikan gambarnya di sini, Rini. Iya, Bu. Iya, ini Ibu tampilkan di nomor 3 ini ada gambar. Gambar apa kira-kira Rini? Itu ada gambar seorang wanita sedang menggendong anaknya, Bu. Terus ada yang sedang menjemur pakaian, ada yang sedang mencuci juga, Bu. Iya, benar sekali jawabannya Rini. Jadi di sini digambarkan ada seorang wanita yang sedang bekerja, baik itu di kamar mandi ya, ngepel, kemudian jemur baju dan sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh gambar dari tanggung jawab atau mungkin perlakuan terhadap wanita ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa jenis kelamin yang ada ya, manusia itu ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi di tempat saya ada 3, Bu. Oh iya, ada 3. Ada yang memiliki 3 jenis kelamin ya. Jadi
kalau terjadi pembedaan jenis kelamin, khususnya misalnya yang perempuan, ya, itu juga bisa menghambat mobilitas sosial. Ya, jadi kalau di dalam masyarakat kita ini sebenarnya masih ada loh anggapan-anggapan bahwa perempuan itu hanya sebagai pendamping suami, ya. Artinya perempuan itu dianggap hanya sebagai pekerjaannya hanya di dapur, di sumur, dan satu lagi Di kasur, Bu. iya itu. Nah, pendapat seperti itulah yang menghambat mobilitas sosial, ya. Baik, berikutnya yang keempat adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu ada yang menghambat mobilitas sosial, ya. Apabila kebudayaan itu masih sangat tradisional. Nah, itu juga berkaitan dengan lingkungan asal, dengan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini Ibu contohkan ada gambar suku anak dalam. Di mana suku anak dalam ini? Berasal dari mana? Jambi, Bu. Jambi, Bu. Ya, dari Jambi ya. Jadi mereka masih memiliki lingkungan asal yang kuat, tradisi yang kuat sehingga memungkinkan mobilitas sosialnya itu sulit terjadi. Walaupun sekarang itu kenyataannya juga sudah ada ya masyarakat suku anak dalam yang mau berbaur dengan masyarakat kita. Tapi juga beberapa masih mengaitkan dengan tradisi dan lingkungan asal sehingga mereka sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Berikutnya yang nomor 7, faktornya penghambatnya adalah perbedaan kepentingan. Ya, perbedaan kepentingan, contohnya di sini ada kepentingan salah satu kelompok, dan kemudian yang terakhir faktor pengaruh sosial yang sangat kuat. Nah, ini ada nilai-nilai dalam masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat modern. Nah, inilah materi kita hari ini, yaitu tentang faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, sudah cukup jelas, bukan? Cukup, Bu. Jelas, Bu. Ya, oke. Kalau begitu, sekarang kita masuk tahap untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dari gambar dan video yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan kemudian kalian menyelesaikan tugas yang harusnya kalian kerjakan dalam kelompok, ya. Dan kalian bisa membaca buku teks siswa yang sudah ada di rumah masing-masing, ya. Nah, itu nanti untuk tugasnya Ibu bisa share melalui WA group ya di LKPD-nya. Dan kalian Ibu minta sekarang secara berkelompok untuk ya berdiskusi mengenai tugas-tugas yang Ibu sampaikan ya. Ini kelompoknya masih ingat ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masih ingat kan? Iya, Bu, ingat, Iya, Bu. Bu. Nah, baik, sekarang Ibu minta kalian masuk ke Zoom, ke ruang room kelasnya masing-masing. Kelompok 1 masuk ke room kelas masing-masing di di Zoom meeting ini. Kemudian kelompok 2 juga begitu, kelompok 3 juga begitu untuk menjawab tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Dimulai dari sekarang ya, Nak. Waktunya sekitar 10 menit, silahkan. Baik, Bu. Ya, Baik, ada Bu. pertanyaan sebelumnya, silakan jika ada pertanyaan. Enggak, Bu. Enggak, baik, silakan. Nanti kalau sudah baru kita masuk ke room utama lagi, ya. Baik, Ibu masuk ke kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Bukunya enggak ada, Bu. Ya. Bukunya enggak ada. Bagaimana kelompok 1? Ini lagi nyari di internet, Bu. Gimana? Lagi nyari di internet, Kurang Bu. terdengar jelas di sini ya, diulangi. Lagi nyari Tidak di ada ya? internet, Bu. Baik. Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, baik. Kelompok 2 bagaimana? Adakah kesulitan kelompok 2 untuk menyelesaikan tugasnya? Masih mencari, Bu. Lagi Oh, iya, mencari sumber baik. referensi. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan. Ya, silakan bekerja dulu ya. Kelompok 3.
Ya, kelompok 3 bagaimana Sri? Adakah masalah yang dihadapi dalam menyelesaikannya, menyelesaikan tugasnya? Belum, Bu. Ya, kelompok 3. Belum, Bu. Belum selesai. Iya, kelompok. Ya, silakan dicari dulu ya. Ya, yang sudah boleh ditampilkan. Jadi yang sudah silakan. Kelompok saya sudah, Bu. Baik anak-anak, bagaimana tugasnya sudah selesai? Selesai, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, bisa presentasi sekarang ya. Bisa, Bu. Baik, iya. Baik, silakan kelompok 1 dulu mungkin untuk bisa mempresentasikan ya. Mungkin Rini atau Latifah yang bisa mewakili, silakan. Baiklah, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, Bu. Ya. Saya dari kelompok 1, anggota saya yang satu lagi Latifah. Saya ingin mempresentasikan yaitu mengenai mobilitas sosial. Menurut kelompok kami, mobilitas sosial itu, Bu, perpindahan sosial baik itu individu ataupun kelompok, baik itu secara vertikal maupun horizontal, Bu. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau secara vertikal, secara naik, Bu ya. Misalnya dari guru menjadi kepala sekolah, Bu. Terus misalnya seperti saya sekarang kelas 8, Bu. Sebelumnya saya kelas 1. Jadi dari kelas 1 ke kelas 8 itu status sosialnya naik, Bu. Ya, baik. Terus kalau yang turun misalnya ada seorang kades yang tidak menjabat lagi, jadi tidak punya status apa-apa, menjadi orang biasa, misalnya dari anggota dewan juga, Bu, misalnya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sekali kelompok 1 yang sudah diwakili Rini ya, sudah menjabarkan mengenai bentuk-bentuk atau contoh dari mobilitas dan pengertian mobilitas sosial. Sekarang saya minta kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1? Apakah ada yang ingin bertanya? Kami. Tidak ada ya? Cukup? Tidak, Bu. Ya, terima kasih kalau cukup. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Kelompoknya Eti dan Edi. Silakan siapa yang ingin mewakili mengenai penjabaran dari faktor penghambat mobilitas sosial. Silakan. Saja, Bu. Ya, Edi, silakan. Menurut kami, Bu, faktor penghambat sosial itu, Bu, ada faktor ekonomi, Bu. Ya. Ada faktor perbedaan jenis kelamin. Ya. Terus ada faktor perbedaan kepentingan, Bu. Ya. Nah, itu yang kami simpulkan, Bu. Iya, terima kasih sekali Edi sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti sekarang presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 3 ya. Sri, bagaimana penjabaran dari hasil diskusi kelompoknya? Ya, Sri bisa dengar suara saya? Oh ya, baik. Mungkin Sri masih ada gangguan jaringan ya. Jadi kita maklumi dulu ya. Jadi dari presentasi 2 kelompok ini tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya apa, Nak, dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan itu apa? Eti bisa menyampaikan? Iya, Bu, bahwa mobilitas sosial itu bisa terjadi kepada siapa saja, baik vertikal maupun horizontal, Bu. Iya, benar sekali. Ada yang lain menambahkan? Ya, setiap orang pasti melakukan mobilitas sosial, Bu. Iya, benar sekali. Jadi setiap manusia pasti melakukan mobilitas sosial. Yang lain silakan. Ya, atau ada lagi yang lain menambahkan? Latifah, Edinata?
Faktor mobilitas sosial itu Bu dipengaruhi oleh beberapa faktor Bu. Yang pertama ada faktor ekonomi, ada Ya, faktor perbedaan gender, ya. sehingga bisa menyebabkan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, kalian sudah bisa menyimpulkan dari pengertian mobilitas, kemudian contohnya dan juga faktor penghambat dari mobilitas itu sendiri ya. Ya, baik. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini ya, Ibu sudah membagikan tugas melalui WA group tentang LKPD yang tadi. Nanti tolong langsung dikirimkan ya. Baik Bu. Iya, kemudian ada tambahan kuis untuk evaluasi hari ini. Ibu sudah mengirimkan linknya juga melalui WA group ya. Ada soal 10 soal jumlahnya pilihan ganda. Nanti tolong diisi melalui link yang sudah Ibu sertakan di WA group ya. Sudah Ibu share ya. Ya. Baik Bu. Jadi silakan langsung dijawab. Ini 1 atau 2 menit mungkin sudah selesai. Silakan. Sekarang dimulai dari sekarang Ibu minta kalian mengerjakan kuisnya. Baik, Bu. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih kalau sudah Sudah, selesai Bu. ya. Baik. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita sudah melakukan diskusi ya. Kemudian kalian juga sudah mengumpulkan tugas ya. Jadi Ibu minta kepada kalian bagaimana refleksi untuk pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan atau membosankan? Nah, Ibu minta pendapat Eti dulu. Silakan Eti. Sangat Bagaimana pembelajaran kita hari ini, Eti? menyenangkan Bu, karena ada video, ada gambar-gambar yang menarik Bu. Ya, terima kasih sekali Eti. Bagaimana Edinata? Iya Bu, saya senang juga Bu karena saya bisa melihat banyak menambah wawasan saya Bu hari ini Bu. Ya, terima kasih Edinata. Rini bagaimana? Ya, Bu. Sama, Bu. Iya, baik. Terima kasih sudah melakukan refleksi ya mengenai kekurangan dan kelebihan pada pembelajaran hari ini dan juga Ibu menyampaikan apresiasi sekali kepada kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Ya, terima kasih kepada kelompoknya Edinata yang sudah berhasil untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat sosial. Ya, untuk kelompok lain jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Jadi dalam diskusi kelompok ini kita harus berbagi peran, berbagi tanggung jawab ya. Menjawab Harus Bu. iya, disiplin dalam mengerjakan tugas, baik itu juga disiplin pekerjaan dan juga waktunya ya. Nah, baik. Untuk berikutnya ya, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan sebelum ditutup materi pembelajaran atau pembelajaran kita hari ini. Untuk berikutnya Ibu minta kalian mempelajari materi saluran mobilitas sosial untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah ya pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran IPS mengenai materi faktor-faktor penghambat dari mobilitas sosial. Nah, untuk menutup pertemuan kita, Ibu minta Edinata untuk mengkoordinasi teman-temannya membaca hamdalah bersama. Silakan Edinata. Baik pada kawan-kawan semua, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih sekali Edinata dan Ibu meminta maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan Ibu berpesan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Selamat semua dan bisa bertemu dalam pembelajaran materi berikutnya, pembelajaran IPS berikutnya ya. Oke, jangan lupa untuk tetap lihat atau melihat info, share di WA ya, melihat
informasi yang Ibu bagikan atau Ibu share di WA untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.